Nah itu sudah terbaca. Sehingga nanti jenengan kita ini bisa lakukan pencegahan. Oh ternyata harus kok ngene ya. Oh di scan. Kalau motor itu harus di scan sih. Sehingga tahu nih mana yang bermasalah. Ya, nah itu. Oke. Lanjut ya. Nih misalnya kalau lambung. Nanti ya di sini terbaca. Tadi kan ada titik lambung ya. Titik lambung. Nih, saluran pencernaan. Di sini ada gerakan peristaltik lambung, penyerapan lambung, sama peristaltik usus halus. Nah, peristaltiknya kurang misalnya. Peristaltik itu gerakan gini ya. Dorong. Ya, kalau ususnya ini diam ya. Nah, ya berarti ini enggak gerak. Lambung misalnya juga enggak gerak, berarti kalau makan itu bisa ya. Makan sedikit wah gitu loh. Pokoknya enggak enak belas gitu. Nah, ini ya. Jadi dari sini ini sudah terbaca. Nah, ginjal apa semuanya itu ada. Jadi kalau misalnya ada saraf otak, nanti di refleksi itu kan ada saraf otak, ya. Nih, misalnya kalau indeks memorinya menurun. Kalau indeks memori menurun, biasanya gampang lupa. Nah, gitu ya. Ini biasanya duit buatan lagi, Pak. Jadi di sini sudah ada, ya. Oke, nih tadi ya kembali ke akupresurnya. Nih jantung, meridian jantung, ya. Jadi di tangan ini ada meridian jantung, di sebelahnya, di tengah Pak, itu ada meridian selaput jantung. Ya, selaput jantung. Itu di tengah di sini. Terus sampingnya tadi paru-paru. Ya, jadi dari tengah Pak. Coba kita pelajari dari tengah sini aja Pak. Jantung, selaput jantung, paru-paru. Jaraknya berapa? Satu jari Pak. Oh, satu jari. Satu cun namanya ya. Oh, cun. Satu cun ya. Sini satu jari, di sini satu jari. Coba ya. Jantung, selaput jantung, paru-paru. Geser ke sini, usus besar. Nomor berapa tadi? 8, 9, 10. Nah, gitu loh ya. Jadi ini Pak. Jantung sini. Jantung ya. Nah, sini. Jantung di sini. Jantung 3 ya. Jantung 3 ini. Ini selaput jantung ya, paru-paru. Jadi paru-paru dari di sini. Nah, ini geser ke sini, usus. Di sini beri pemanas. Sama jalur beri pemanas ya. Ini di belakang sini. Ini beri pemanas, kemudian di sini usus halus. Ya. Nah, itu. Jadi 6. Jantung, selaput jantung, paru-paru, usus besar, beri pemanas sama usus taruh di sini. Melaku nih gini lah. 100 juta. Tapi ring jantung nggak salah apa sih ngerti? Nggak ada sih ngerti. Kan gitu. Ya kalau makanya kalau pakai cincin di jari aja Bu. Ya jangan di jantung. Gitu ya. Ya jadi plaknya Pak. Ya berarti ini plaknya mulai banyak numpuk. Ya, nah itu yang butuh dibersihkan nanti. Ya, tinggal nanti jelas cara membersihkannya bagaimana. Nah itu yang paling penting. Tapi kan dari alat ini kan udah terbaca. Ya, sehingga itu bisa dilakukan pencegahan sejak awal. Ya, seperti itu. Jadi dari sini tekanan arteri koroner dalam merembuskan darah. Terus kelenturan pembuluh darah ke otak, pasokan darah ke jaringan otak, itu semuanya sudah ada, ya. Jadi dari kuantum ini nanti udah terbaca semua dan pas, ya. Ini pencet lorong gitu ya, nah ini terbaca, udah kelihatan. Ya seperti itu. Kalau ini Pak, kalau mau ngerti itu berarti caranya gimana? Maksudnya? Oh ya, nanti ada ini Pak. Jadi dia dibaringkan gitu ya, kemudian tangannya diangkat. Kalau dia belum bisa ngangkat, pelan-pelan aja Pak, ya jangan dipaksa. Nanti nih kita beri di sini. Ini jantung 1, jadi di sini, persis di ketiak, gitu. Tapi jangan terapi di titik jantung 1 ini bonusnya banyak. Bonus paling banyak itu di situ Pak. Ya, nah terus jantung 2, nah kurang lebih 5 jari lah ya dari ini, dari ketiak, ya itu di sini di tengah, di sini, nah, di tengah sini persis,
itu titik jantung. Ya. Terus jantung 3, nah jantung 3 Pak itu di sini, ya, di pergelangan tangan ini, siku. Nah coba jenengan tekuk ini dulu. Kalau pengen gampang, tekuk. Ini kan ada ujung garis ya, ujung garis ini pegang seperti ini, ya ujung garis, terus luruskan. Nah ini tetap ya, ini tetap baru jenengan pijat Pak. Sakit nggak? Nah, ada yang sakit di situ, titik itu? Nah, jadi kalau titik ini Pak, misalnya di sini nih dipencet ini sakit, ya, berarti mulai ada masalah dengan jantung. Ya, apa aja gejala-gejala penyakit jantung? Ya, misalnya satu, sering kering dingin Pak di sini. Jalur ini, kan ini jalur jantung ini, meridian jantung. Ibu-ibu ada yang pernah merasakan jadi keringingan gitu ya, pernah lihat mungkin naik motor gitu ngambil seat gitu ya, tetangga ya, dan itu berarti jantung mulai bermasalah. Cuman orang ini banyak nggak tahu, yang nganggapnya jantung itu langsung mendadak gitu ya, padahal enggak, tetap ada gejalanya. Ya, ini di sini Pak, ini namanya meridian jantung. Ya, jadi jantung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ujung. Jadi makanya kerasa geringingan tuh sampai ujung. Nah kalau itu udah sering terasa Pak, berarti pembuluh darah mulai tersumbat. Jadi intinya orang itu akan sehat kalau pembuluh darahnya lancar. Ya, nih, jadi ya kiri kanan ya, karena jantung kan simetris. Berarti kiri kanan tubuh kita ada. Nah di sini, nah di sini ya, sama nih. Nah, di sini. Makanya kalau senam lansia itu kan gini-gini loh, biar jantungnya itu bisa ngalir dengan lancar. Tapi yang paling penting nanti bersihkan pembuluh darah di jantung. Nah ini ya, jadi kalau sakit di sini dan mulai sering nyeri dada sebelah kiri sampai ke punggung, oh berarti jantung mulai bermasalah. Terus sering sesak nafas misalnya. Ya. Nah itu berarti jantungnya mulai bermasalah. Kalau pengen lihat, nah ini Pak. Kalau saya pakai kuantum, nanti kita praktek ya. Nih, kalau saya pakai kuantum, itu nanti lihatnya di mana? Ini Pak. Nih peredaran darah jantung dan otak. Nah di sini ya. Di sini kan ada kekebalan darah kelihatan. Dari itu betis itu Pak sebelah luar ya, itu titik lambung 40. Wah itu bagus nih untuk masalah kejantanan Pak. Oh. Perlu nggak Pak? Perlu. Perlu ya? Setuju ya? Tuh Pak, oh, titik lambung 40, nah itu juga bagus ya. Nanti langsung ke pergelangan, itu di depan itu ada 41, 42, 43. Nah ini, jadi 43, 44, 45 itu penting untuk masalah orang yang bermasalah dengan lambung. Gitu ya. Kemudian, nah ini lanjut ya. Nah ini indikasinya, oh lambung 1, oh pendarahan di otak, migrain, ya sering pusing ya Pak, radang selaput mata, mata berair misalnya. Nah itu ya, makanya kita terus pencetnya di sini. Nah itu ya di sini pusing gitu ya. Nah itu pencet di sini. Nah itu titik lambung. Ya, lambung 2, pusing, sakit gigi, kemudian lemes ya, tidak ada tenaga. Ya, kemudian lambung 3, lambung 3 tuh, lambung 2 itu di depan telinga ya, nah di depan telinga, sering sakit gigi misalnya Pak. Nah di sini Pak. Nah, jadi apa? Biar sirkulasi darahnya itu jadi lancar. Ya mungkin sakit giginya juga karena bakteri, virus misalnya ya. Nah ini kalau sirkulasi darahnya lancar, otomatis dia ini bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan. Ya, dan seterusnya ya. Nanti materinya saya kasih Pak. Iya. Ya, tenang aja Bu. Oke, ini kan banyak nih soalnya. Wah, jangan ini tidak cukup waktunya. Seminggu nanti belajar kita di sini Bu. Ya, nih. Oke, berikutnya nih meridian limpa. Limpa berdaya transport zat hasil pengolahan lambung dikirim ke paru-paru terus masuk ke sirkulasi meridian. Nah, nih pada janin limpa membentuk sel darah merah dan mungkin juga orang dewasa bila sumsum tulang belakangnya rusak.
menghasilkan zat antibodi. Nah, kalau titik limpa ini bagus Bu kalau untuk orang yang sering darah rendah, anemia gitu ya. Nah itu titik limpa. Nanti kita akan langsung praktek ya. Oke. Ini indikasinya untuk limpa ya. Kemudian kalau yang di tangan tadi, nah ini yang paling penting juga ada untuk titik jantung. Nah, kita cari dulu ya. Nah ini meridian jantung. Wah ini ya. Jadi titik jantung ini ada 9 titik ya Pak. Titik jantung 1 ya itu di sini Pak, ketiak. Sini. Persis. Titik jantung 1. Makanya kalau untuk penderita stroke dia susah ngangkat tangan,